Logikanya kita nyopir, nggak bawa SIM, terus begitu ketangkap polisi, Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya, ini SIM saya. Sama. Nah, kayak gini ini namanya jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung. Brengsek dan bajingan itu adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang dalam satu circle ini. Lu berharap pada gua nggak marah, nggak misu-misu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel tentang hal ini, ha? Menurut kalian aja deh ya. Sampai ari-ari Bapak Jokowi pun diteliti, sampai ke makam keluarganya Bapak Joko Widodo, sampai ke tempat lahirnya Bapak Joko Widodo. Gak sekalian tainya Bapak Joko Widodo kalian teliti juga. Apakah ada cacingnya? Terus cacingnya apa? Cacing kremi, cacing pita, cacing uget-uget, apa-apa? Kabar gembira, wahai ternak-ternak kadrung, ternak onta dan ternaknya banteng nenek Hokage. Bisa kau lihat ini berita ya. Akhirnya selesai juga ya soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Sudah divonis asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang terus dirujak karena meneliti ari-ari Jokowi. Aduh, ini orang emang cerdas sekali ya, sampai karena kelebihan kecerdasan sampai macam kayak gini ya kan. Ya, karena menurut saya memang itu sudah sangat di luar nurul ya. Sangat tidak masuk akal ya, meneliti kuburan aja sudah dirujak habis-habisan oleh netizen se-Indonesia Raya karena memang sudah sangat tidak nyambung sekali dengan ijazah Jokowi. Lah ini mereka akan atau berniat meneliti ari-ari Jokowi. Kenapa nggak sekalian saja ya meneliti sapi tanknya Jokowi? Siapa tahu nemu emas ribuan ton ya. Selain itu teman-temannya juga ada si maling panci yang semakin kesini semakin dirujak aparat termul ya. Karena mungkin sudah habis ilmu kanuraganya si panci. Ya jadi si maling panci ini mudah sekali sekarang ya, argumentasi dan narasi-narasinya itu dipatahkan para termul. Sampai-sampai Andi Azwan itu menyebut jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung panci gop tut. Jaga sembung ke rumah bibi, nggak nyambung bab. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Logikanya kita nyopir, nggak bawa SIM, terus begitu ketangkap polisi, Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya, ini SIM saya. Sama. Nah, kayak gini ini namanya jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung. Masuk. Ya ngapain nunjukin? Itu adalah ijazah punya orang lain. Teman beliau masuk bersama-sama. Wisuda bersama-sama dan beliau mengatakan, Mas Andi tolong ditampilkan saya punya saya, dan saya tidak pernah memberikan kepada siapapun. Ya itu yang lulus ini menjelaskan bahwasanya Pak Jokowi adalah teman saya dan sama-sama belajar bersama-sama dan lulus bersama-sama. Itu adalah buktinya. Logikanya kita nyopir, nggak bawa SIM, terus begitu ketangkap polisi, Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya, ini SIM saya. Sama. Nah, kayak gini ini namanya jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung. Ini kata. Tapi ijazah Pak Jokowi sekarang berarti masih di tangan penyidik. Oh, Bang Rifai ya, ada informasi. Jadi sudah dikembalikan. Ijazah Pak Jokowi bukan tidak pernah ditunjukkan kepada media saat itu ya. Di depan rumah beliau pada saat akan ada konferensi pers. Gak ada buktinya. Itu wartawan tadi sudah konfirmasi, itu dari Kompas semua pun melihat langsung. Teman-teman Kompas semua pada lihat ya. Dan dari saya ini juga mungkin melihat. Satu. Kedua, ijazah itu juga sudah pernah ditunjukkan di Polda 2 kali, di Bareskrim 1 kali. Oke. Lalu terakhir sudah disita oleh
Polda Ya. 3 bulan lalu. Betul. Dan sudah diperbandingkan dengan seluruh dokumen asli. Jadi kembali lagi, bagi yang penasaran, mari kita saksikan di pengadilan nanti. Ya. Semua akan dibuka terang. Betul. Satu lagi, Ya, Mbak Gita, buktinya. saya mendapatkan SP2HP resmi dari Polda. Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara terhadap penyidikan di Polda. Kembali lagi, ya. Di gelar perkara ini biar abang tahu. Gelar perkara itu bukan mereka melapor bertanggung jawab pada saya sebagai pelapor, tidak. Gelar perkara itu dihadiri oleh para petinggi Polda, termasuk semua pihak eksternal. Kami ini sebagai pihak subjektif hanya mungkin didengar. Tapi di gelar ini pun kami tidak diundang. Mereka akan melakukan gelar, mengevaluasi dan memutuskan apakah ini bisa lanjut atau tidak, apakah bisa diterima atau tidak. Tapi kembali lagi, kami tidak hadir sebagai pelapor. Jadi salah kalau dianggap kalau gelar itu seolah-olah semua polisi melaporkan kepada kita sebagai pelapor. Tidak. Itu gelar perkara umum, itu Mas. adalah tim penyidik. Kalau gelar perkara khusus kan yang minta kami. Nah, peserta gelar adalah pimpinan. Iya. Ya tahulah saya dikit-dikit soal itulah. Dari UGM, dari lapor, termasuk dari pelapor dan pelapor. Iya. Itu aturan mainnya. Jadi biar clear ya. Salah kalau seolah polisi semua harus melaporkan kepada kita, orang kita sebagai ya itulah tadi Pak, soal kenapa Jokowi nggak mau, kenapa sampai hari ini Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya? Karena ya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan nomor 14 tahun 2008 ya itu kalau yang bersangkutan mau buka dibuka, kalau salah ini salah nggak bisa baca undang-undang, nggak usah ngomong undang-undang, Mas. Coba Anda baca di pasal 17 18. Saya nggak usah baca, saya ya, buat. baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya baca tiap hari. Iya. Nah, jadi pasal 18 hafal nggak? Pasal 18 ya. Coba bunyi. Pasal 18-nya itu silahkan dibuka ya. Coba bunyi. Kalau itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya. Kepentingan publik. Salah. Intinya aja kita tahu. Ayat 17 pasal 17 pasal 18. Logikanya gimana ya? Sebetulnya Andi Azwan ini kan membalas atau menjawab keraguan Anda selama ini terkait ijazah Jokowi. Anda mengatakan punya 5 ijazah pembanding yang dan Anda menarasikan 5 ijazah pembanding itu tidak sama dengan ijazah milik Jokowi. Nah, Andi Azwan ini kan mempertanyakan, coba tunjukkan mana 5 ijazah pembanding tersebut. Nah, Andi Azwan ini menunjukkan ijazah temannya Pak Jokowi juga yang ternyata sama. Lah kok malah kamu itu Panci bikin narasi yang aneh-aneh terkait SIM dan sopir. Makanya nggak salah jika Andi Azwan mengatakan jaka sembung bawa golok, nggak nyambung Panci gop. Tut. Hah? Jaga sembung ke rumah bibi, nggak nyambung bab 1. Koplak. Lanjut. Brengsek dan bajingan itu adalah 2 kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang dalam satu circle ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kenapa di awal video gue langsung bilang brengsek dan bajingan? Nih, kalian tonton dulu video yang ini. Kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan di situlah Jokowi Dodo lahir. Ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ untuk melakukan penilaian tersebut. Lu berharap pada gua nggak marah, nggak misu-misu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel tentang hal ini, ha? Menurut kalian aja deh ya. Sampai ari-ari Bapak Jokowi pun diteliti, sampai ke makam keluarganya Bapak Jokowi Dodo, sampai ke tempat lahirnya Bapak Jokowi Dodo. Gue nih nggak ngerti, ini nih satu circle ini mau bikin penelitian itu untuk apa? Mereka mau buat jurnal kah? Lalu ketika mereka mau membuat jurnal tersebut, setelah jurnal tersebut jadi, mau diberi judul apa jurnal tersebut? Mau seperti apa penelitiannya? Mau seperti apa analisanya? Mau seperti apa hipotesis-hipotesanya? Mau seperti apa metode penelitiannya? Mau seperti apa dan segala macamnya itu untuk apa? Keuntungannya apa? Gak sekalian ya circle tersebut meneliti apakah betul Bapak Jokowi Dodo bernafas menggunakan paru-paru atau bernafas menggunakan hidung atau bernafas menggunakan bronkitis atau bernafas menggunakan hati atau bernafas menggunakan jantung, segala macamnya aja kalian teliti. Gak sekalian tainya Bapak Jokowi Dodo kalian teliti juga apakah ada cacingnya, terus cacingnya apa? Cacing kremi, cacing pita, cacing uget-uget, apa-apa. Sekalian dukun beranak atau bidan atau dokter anak yang melahirkan Bapak Jokowi Dodo sekalian aja Anda teliti. Ya kan kalau membuat penelitian gak boleh tanggung-tanggung dong, semuanya dong dari sejarahnya, prasejarahnya sampai saat ininya semuanya harusnya diteliti dong. Terus udah nyampe makamnya Bapak Jokowi Dodo, apa yang kalian teliti? Kalian menggali makam kuburan keluarganya Bapak Jokowi Dodo kah untuk meneliti tulang belulang yang masih tersisa di sana kah? Circle tersebut ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud menghina, cuma ya kerudung yang Anda pakai itu seperti mencerminkan kamu ini memiliki roh yang sangat baik. Barat kata kamu menggunakan kerudung tersebut itu seperti kamu adalah orang yang rohani, ternyata roh halus sayang.
Sekali lagi ya, disclaimer, gue tidak mendiskreditkan agamanya, gue tidak mendiskreditkan kerudungnya, tapi saya amat sangat geram kesal dengan kelakuan pribadinya. Kalian lihat aja. Lalu gimana hasil penelitian sementara? Hasil hipotesis sementaranya apa? Ari-arinya Bapak Joko Widodo palsu kah? Kalau kata gue ya, kalian itu bukan peneliti. Kalian itu sakit berobat sayang. Circle-nya mereka itu bukannya salah satu dari mereka itu adalah seorang dokter ya. Saya mau nanya deh, Bu Dokter ini tidak praktek, tidak membuka praktek, tidak bekerjakah? Maukah Anda jabatan Anda atau lisensi Anda itu terbuang sia-sia? Anda susah payah mendapatkan gelar dokter, lalu gelarnya dipergunakan dengan sia-sia. Gue bener-bener gak nyangka sih, sampai sejauh ari-ari loh ya. Ini bener-bener di luar ekspedisi, luar angkasa. Menurut gua NASA, BMKG pun juga tidak dapat memprediksi ini semua. Yang terpenting, mereka ini adalah Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Bingung itu ibu-ibu yang ngomong dengan PD-nya, itu tuh kenapa sih sama Pak Jokowi? Gue jadi penasaran deh, apakah mereka dulu memiliki cinta segitiga? Apakah dulu si ibu dokter ini cintanya ditolak? Apakah ibu ini memang mencintai Bapak Joko Widodo, tapi sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap memilih Ibu Iriana? Apakah seperti apa ini ceritanya ini? Tapi kalau gue jadi Pak Jokowi, jelas gue akan milih Ibu Iriana daripada si dokter ini. Nah, udah kata-kata mutiara keluar semua dari mbak-mbak berambut merah ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Kata-kata mutiara yang kurang enak didengar, yang melanggar aturan, norma, etika, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya disclaimer dulu ya, saya tidak sependapat ya, dan tolong jauhi tuh ya, jangan diikuti ya. Tetapi isi yang disampaikan oleh mbak-mbak berambut merah barusan, saya sangat sependapat 100% ya, 1000%, triliun persen. Sekalian aja, Dokter Mangkrak ya, sekalian aja kau jangan hanya teliti ari-ari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan usianya sudah di atas 60 tahun, pasti ari-arinya sudah jadi tanah ya, dimakan cacing dan lain sebagainya, udah jadi tanah, udah mengurai ya, jadi tanah. Mending kau gali aja itu sapi tanknya Pak Jokowi, kau teliti, pasti di sana masih banyak itu emas ratusan ton. Lanjut. Belakangan terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar doktor Tifa adalah palsu. Hal ini dinyatakan Thomas dalam surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program matrikulasi filsafat. Bukan hanya si dokter Mangkrak ya yang patut dicurigai keaslian ijazahnya ya, si krisis moneter yang saat ini juga ditendang oleh si dokter Mangkrak juga patut dicurigai keaslian ijazahnya, baik S2 maupun S3-nya, atau jangan-jangan mungkin juga S1 dari UGM ya. Si krisis moneter itu juga palsu ya kan. Dan saya juga perlu mencurigai ini si dokter Mangkrak ini ya, jangan-jangan S1-nya juga bisa jadi nyogok kan. Sengkuniwati, penampilan Islami tapi hati iblis ya. Tetapi ya sama seperti mbak berambut merah tadi di bagian depan ya kan, penampilannya rohani ya kan, nggak taunya isinya roh halus. Lanjut. Selamat siang dari Joy. Maaf ya Bu, saya stick dulu, saya jawab dengan video ya, komen Ibu. Saya mengatakan itu wajar curiga ya, sama dengan mereka bertiga curiga dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, saya wajar curiga. Tapi Bu, saya tidak menuduh siapa di belakang mereka ya. Saya tidak menuduh dan tidak menyebut siapa di belakang mereka. Itu kecurigaan saya Bu. Bagaimana juga mereka dengan belak-belakan mencurigai Bapak Jokowi dan anaknya itu ijazahnya palsu. Nah, secara logika kita Bu, ya kita nalar Bu sikit ya. Aku pakai logika, bukan pakai mata aja saya melihat situasi. Logika dan perasaan otak saya pakai, kuping saya pakai Bu. Kepentingan apa dia
dengan terus-terusan dia mengganggu keluarga Pak Jokowi. Pribadi, membawa nama bangsa, membawa nama rakyat, mengerahkan demo. Ya, saya mau bertanya sama Ibu. Ibu pergi demo. Setiap hari Ibu demo. Tinggalkan semua pekerjaan Ibu. Kira-kira Ibu mau? Kalau saya nggak mau, Bu. Ya, saya bukan tidak mau duit. Tapi saya mau demo itu, demo untuk apa? Ya, saya kalau mau kritik, kritik aja kepada pimpinan kita yang dekat. Sampaikan solusi kita. Ya. Ngapain kita angkat-angkat spanduk demo. Memang saya nggak suka demo, Bu. Saya suka hanya berkomentar di TikTok. Walaupun nanti terjadi kena blokir ya, nggak apa-apa lah. Saya hanya bersuara kebenaran. Dan saya tidak membawa nama rakyat. Ya, pribadi saya. Ya, bagaimana saya menanggapi situasi ini. Jadi Bu, kalau saya mengatakan ada orang lain di belakangnya mereka itu, wajar saya curiga. Wajar. Setiap hari Bu kerjanya begitu. Apa dia nggak butuh kerja? Apa anak istrinya nggak butuh kerja? Nggak butuh makan? Logikanya ya Bu ngomongnya. Kalau bukan ada orang yang mendalangi di belakang, mendanai dia untuk hidup dia sehari-hari dan keluarganya, mau? Ibu mau seperti itu? Urusi aja negara ini tanpa gaji. Ibu mau? Aku serahkan aja dulu sama Ibu. Itu logika saya dan kecurigaan saya kepada mereka, Bu. Tapi saya mempunyai batas, tidak menyebut nama siapapun di belakang itu. Itu hanya kecurigaan saja, wajar. Ya, sama seperti mereka curiga kepada Bapak Jokowi, udah jelas-jelas pun ditunjukkan juga tetap nggak percaya, Bu. Ya, tetap meyakini palsu. Universitasnya dari mana, semua dari mana, tetap ngeyel, Bu, bahwa itu palsu. Tidak ada tuntutannya lain daripada ijazah, Bu. Ya, nggak ada. Terus ijazah tuntutan dia, Bu. Itu manusia sakit jiwa atau waras? Ya. Dan kayaknya anteng-anteng aja, nggak ada yang berani nangkap mereka bertiga. Bicaranya ngawur-ngawur juga nggak ada. Ada apa? Siapa yang paling hebat deking dia sehingga dia aman aja berinteraksi? Coba kayak kita, Bu, nggak punya backing. Kalau nggak besok datang sidak ke rumah, ya kan? Karena kita nggak ada yang membacking kita di belakang untuk bicara. Nah, kita tahulah kita negara kita ini, Bu. Ya, tahulah kita. Kalau nggak kuat di belakang kita, 12 jam kemudian disidak kita kan. Nah, jadi Bu, kalau mereka curiga terus dijajah Pak Jokowi, saya juga punya hak dong curiga dengan sikap dan tingkah laku mereka itu. Ya kan? Saya berhak juga, tapi saya curiga tidak mencurigai siapapun di belakangnya. Itu dialah yang tahu itu. Ya kan? Nah, jadi Bu, Ibu bilang, Ibu jangan bikin masalah ya, Bu. Saya nggak buat masalah. Dan saya tidak ada menjelek-jelekkan mereka, perbuatan mereka begini, atau maki-maki mereka. Kebanyakan orang demo, ya kebanyakan itu golongannya yang ikut demo itu ngomongnya ngelantur-ngelantur. Tidak. Ya kan? Tidak. Saya punya batas untuk bicara ya, Bu. Saya heran. Heran saya itu tanda tanyanya itu panjang. Ada apa dengan beliau? Kalau sakit jiwa, periksakan dulu ke rumah sakit jiwa. Ya kan, kalau orang udah sakit jiwa nggak perlu ditahan, pasti dibawa ke rumah sakit jiwa, diperbaiki dulu mentalitasnya, ya kan. Kalau dibilang waras, kok sampai-sampainya lah dia itu otaknya itu harus pergi ke makam orang tua Bapak Jokowi berziarah, ya kan, berziarah. Sedangkan dibilang ibu itu aja pembunuh saja, pembunuh kelas kakap. Nggak pernah terpikir di otaknya itu kalau dia punya imbang lawan yang nggak bisa dikalahkannya, dia pergi untuk melihat makam orang tuanya. Nggak ada, baru kejadian di Indonesia. Ya, baru kejadian Indonesia Raya ini. Nah, dan mudah-mudahan seperti dibilang Pak Gibran, terima kasih telah datang berziarah ke makam nenek saya dan kakek saya. Iya benar. Tapi saya ketawa, lucu, aneh gitu. Nanti entah apa lagi yang dicari-cari mereka itu yang bertiga itu nanti. Terus dicari-cari. Apa nggak ada kerjaan mereka? Pertanyaannya begitu.
Pak Surya itu kerjanya di mana? Kantor mana sih? Petani kah? Kantoran kah? Nelayan kah? Supir motor kah? Dokter kah? Atau dosen kah? Kan nggak tahu kita statusnya kerja apa Pak Surya. Aku pun belum tahu memang. Memang aku gaptek juga ya. Kurang informasi juga. Dokter Tipa itu di mana kerjanya? Aku juga nggak tahu juga. Karena nggak begitu penting aku mencari status mereka itu ya kan. Simon Siregar itu ya, ibu bilang itu ya. Satu ya, Rismon Sianipar itu. Aku juga nggak tahu di bidang apa mereka bekerja di negara ini atau di swasta di mana. Atau punya perusahaan kayak. Masa bisa terus-terusan dia mendemo terus kerjanya hari-hari? Statusnya apa kerjaannya? Ibu bisa jawab. Status mereka kerjanya apa? Kok bisa setiap hari itu mengerah-ngerahkan masa gitu? Pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana gitu. Kan kita bertanyanya gitu. Saya aja nggak punya kerjaan Bu, nganggur banyak kali kerjaan saya. Sebentar ke sana, ya, sebentar ngurus cucu, sebentar nyuci kain. Emang itu Tifa nggak ada keluarga? Surya nggak punya keluarga untuk dikasih makan. Ya, aku nggak pernah lihat dia itu kerjanya apa. Taunya hanya geruduk sana, geruduk sini, demo sana, demo sini. Coba ibu jelaskan dulu kerja apa mereka bertiga ini, sehingga aku nggak salah paham, ya kan? Kalau memang dia orang yang berduit, orang yang hebat di belakang, saya nggak salah paham. Supaya saya tidak menuduh dia itu ada orang di belakang. Coba ibu jelaskan nanti ya. Nah, pakai video ya Bu, biar kenal kita. Karena ibu profilnya pun nggak jelas itu. Saya lihat tuh profilnya R. Buat aja Bu profil asli. Muka saya asli, jadi saya nggak punya akun bodong, ya kan? Nah, jadi kalau ibu apa, coba dibalas nanti apa saya ya Bu ya. Saya mau kenal ibu. Oke, salam kenal dari Joy. Ya itu. Memang para pembenci Pak Jokowi suka sekali menggunakan akun-akun bodong ya. Yang namanya itu ngaco gitu kan. Nah, kemudian juga nggak menampilkan wajah aslinya. Nah, abang kan juga nggak menampilkan wajah aslinya. Oh, asli itu. Asli, cuma diambil pada saat lampu mati. Ya, jadi ya kita ini kan konten kreator abal-abal gitu ya, jadi-jadian gitu ya. Jadi kalau setiap hari menghidupkan lampu, ya lampu lighting dan lain sebagainya, ya tagihan listriknya membengkak lah ya. Pendapatan dari YouTube tidak seberapa, malah tekor nanti, makanya lebih baik lampu dimatikan gitu ya, ngirit. Wes terserah lah ya, ketika teman-teman para pembenci menyebut dokter mangkrak dan lain sebagainya itu nggak ada dalangnya. Ada, mana ada nggak ada dalangnya, pasti ada. Lanjut. Kabar gembira, wahai ternak-ternak kadrung, ternak onta dan ternaknya banteng nenek Hokage. Bisa kau lihat ini berita ya. Akhirnya selesai juga ya soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Sudah divonis asli ya, mereka nggak bakal percaya deh, walaupun dibilang asli sudah di pengadilan ya, mereka nggak percaya. Bodoh amat, yang penting sudah selesai. Hah, tengoklah beritanya. Bener kan? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bares Krim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bares Krim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh, bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah,
Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang paling penting. Saya pikir bener-bener kabar gembira loh, ternyata video lama, kok celak banget netizen barusan ya. Kalau Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli itu mah sudah ribuan tahun yang lalu nih, ribuan tahun yang lalu Ibu. Sampai seneng kapan ini kok bisa ada putusan dari mana nih, kok ijazah Jokowi langsung disebut asli tanpa ada sidang, nggak taunya video lama. Ya, tapi seperti itulah ya, mudah-mudahan benar-benar ijazah Jokowi sebentar lagi terungkap keasliannya, karena memang asli kan begitu, ya toh. Dan kita juga mudah-mudahan sebentar lagi mendapatkan informasi terkait penetapan status tersangka kepada si Maling Panji dan kawan-kawan, dan juga mereka segera meringkuk di balik jeruji besi. Amin. Lanjut. Ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Sama ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Waduh, apa kabar nih editor yang kemarin menuduh Pak Jokowi membuat ijazah UGM-nya di Pasar Pramuka ketika mau maju sebagai calon gubernur Jakarta? Apa kabar nih editor nih yang menuduh Pak Jokowi katanya tidak menggunakan ijazah UGM ketika maju sebagai calon wali kota Solo, tidak menggunakan gelar insinyur? Waduh, bisa-bisanya ya peneliti abal-abal ini percaya dengan omongan Bitor kemarin. Apalagi orang-orang yang pernah memegang jabatan yang mentereng percaya dengan omongan Bitor. Waduh, luar biasa kalian. Dengan adanya fakta ini semakin meyakinkan kita bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu 1.000.000% asli, teman-teman. Waduh. Iyalah, asli lah. Ini orang ya, bukan Bang Khairul Umamnya ya, bukan konten kreator yang berlatar belakang ungunya, tapi yang di bagian depan tuh, yang jenggotnya macam alas Purwo itu. Ya mohon maaf ya, bercanda ya. Anda meragukan ijazah Jokowi asli, tetapi Anda meyakini bahwa Anda telah mendapatkan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU. Ini gimana ceritanya gitu loh. Kan nggak logis. Anda menganggap ijazah Jokowi itu palsu, tetapi di satu sisi atau di sisi lain Anda meyakini telah mendapatkan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU. Nggak ngerti lah saya, nggak sampai otak saya, ya kan? Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.